Napoli, akhir tahun 1970-an. Sebuah kota di Italia Selatan yang riuh dengan kebanggaan, perjuangan, dan aroma laut yang keras kepala menolak tunduk pada waktu. Di antara gang-gang sempit dan suara riang anak-anak bermain bola di jalanan, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan berdiri tegak sebagai benteng terakhir bagi sebuah negara, Fabio Cannavaro. Ia bukan dilahirkan dalam kemewahan. Napoli bukan kota yang menawarkan segalanya dengan mudah. Namun, di sanalah letak kekuatan Cannavaro. Dari kecil, Fabio belajar bahwa hidup bukan tentang menyerang, tetapi bertahan. Dan bertahan bukan sekadar bertahan. Itu adalah seni, strategi, dan kadang, satu-satunya jalan untuk menang. Ayahnya bekerja sebagai staf di kantor kota, sementara ibunya mengurus rumah dan keluarganya dengan ketegasan seorang jenderal. Fabio kecil tumbuh dalam keluarga sederhana, tapi penuh nilai, kerja keras, disiplin, dan cinta yang tak banyak kata, tapi penuh makna. Ketika anak-anak lain bermimpi menjadi pencetak gol seperti Diego Maradona, dewa yang tengah bermain untuk Napoli kala itu, Fabio malah terpikat pada mereka yang mencegah gol. Ia melihat para bek sebagai pahlawan yang sunyi, mereka yang berdiri di antara kekacauan dan ketertiban, antara kemenangan dan kehancuran. Ketertarikannya pada pertahanan bukan hanya karena perbedaan. Itu karena nalurinya. Bahkan sebagai anak kecil, ia membaca permainan seperti buku terbuka. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus menyeruduk, dan kapan cukup menatap mata lawan untuk membuatnya ragu. Dia bukan anak yang tinggi. Bahkan hingga dewasa, tinggi badannya hanya 176 cm, pendek untuk seorang bek tengah. Tapi Cannavaro segera belajar bahwa menjadi pendek bukan alasan untuk kalah. Itu hanya tantangan untuk membuktikan bahwa otak, hati, dan keberanian bisa mengalahkan segalanya. Cannavaro memulai karirnya di Akademi Napoli, klub kebanggaannya. Bermain untuk tim masa kecil adalah mimpi bagi banyak anak. Bagi Fabio, itu kenyataan yang diperoleh dengan darah dan keringat. Dia menghadapi rintangan yang tak sedikit, pelatih yang meragukannya, rekan satu tim yang lebih besar, dan tekanan menjadi bagian dari klub yang tengah menurun setelah era emas Maradona. Namun, satu persatu, dia menjawab semuanya. Dengan tekelnya yang presisi, positioning yang hampir sempurna, dan jiwa kepemimpinan yang tumbuh sejak dini, Cannavaro naik ke tim utama. Debut profesionalnya untuk Napoli datang pada usia 19. Tidak lama setelah itu, dunia mulai memperhatikannya. Ia tak hanya bertahan, ia memimpin. Ia tak hanya menghalau bola, ia membentuk tembok yang membuat lawan frustasi. Setelah beberapa musim di Napoli, Cannavaro hijrah ke Parma. Disinilah ia benar-benar mulai menuliskan legenda. Bersama Buffon, Thuram, dan Crespo, ia menjadi bagian dari salah satu tim Parma terbaik sepanjang masa. Cannavaro bukan hanya bek yang tangguh. Ia elegan. Ia tidak menekel untuk mencederai, tapi untuk menyelamatkan. Dia bukan tukang jagal, dia seorang seniman dalam seni bertahan. Tahun 1998, Italia melangkah ke Piala Dunia di Prancis. Cannavaro, masih muda, sudah mengenakan seragam biru yang begitu sakral, azuri. Di pundaknya mulai disematkan harapan. Di dadanya, rasa cinta yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Tapi jalan timnas tak pernah mudah. Italia selalu datang dengan bakat luar biasa, tapi lebih sering pulang dengan kekecewaan. Cannavaro menyaksikan bagaimana air mata Totti, kesedihan Del Piero, dan keputusasaan Buffon menyatu dalam satu tragedi kolektif. Eropa 2000, Piala Dunia 2002, Euro 2004, semua hanya menyisakan luka. Fabio semakin dewasa, kini ia tak hanya bertahan, tapi memimpin. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan bukan hanya tentang fisik, tapi bagaimana menyatukan kehendak dari 11 pria menjadi satu jiwa yang tidak bisa dihancurkan. Dan kemudian datanglah tahun 2006. Piala Dunia di Jerman. Italia datang dengan beban, skandal Calciopoli tengah mengobrak-abrik Serie A. Kepercayaan publik pada sepak bola Italia tengah runtuh. Tapi di antara reruntuhan itu, Fabio Cannavaro berdiri tegak. Dalam setiap pertandingan, ia menjadi tembok tak tertembus. Melawan Ghana, ia mematahkan setiap serangan. Melawan Australia, ia berdiri di tengah badai. Melawan Jerman di semifinal, ia adalah patung keberanian yang hidup. Dan di final melawan Prancis, ia adalah dewa pertahanan. Tak satu pun pemain lawan bisa melewatinya. Bukan karena dia besar, tapi karena dia tahu kemana bola akan mengarah.
kemana lawan akan bergerak, dan kapan saatnya menghentikan mereka tanpa membuat pelanggaran. Italia juara dunia, dan dunia akhirnya mengakui, Fabio Cannavaro adalah yang terbaik. Setelah mengangkat trofi Piala Dunia 2006, dunia melihat Fabio Cannavaro bukan hanya sebagai bek tengah terbaik di zamannya, tapi sebagai sosok pemimpin sejati. Ia menjadi simbol dari keteguhan, keberanian, dan kehormatan. Tak lama kemudian, ia menerima penghargaan yang selama ini hanya diberikan kepada pencetak gol, playmaker, dan pesulap lapangan hijau, Ballon d'Or. Ia menjadi bek pertama dalam sejarah modern yang meraih penghargaan individu paling prestisius itu. Dunia sepak bola tersentak. Apa yang selama ini hanya disanjung dari mereka yang menciptakan gol, kini diberikan pada dia yang mencegah gol. Tapi di balik sorak-sorai dan kilatan kamera, Fabio menyimpan kesunyian. Di malam-malam sepi, ia tahu bahwa tidak ada kejayaan yang abadi. Sepak bola, seperti kehidupan, bergerak cepat. Apa yang hari ini disebut legenda, esok bisa dilupakan. Ia bergabung dengan Real Madrid setelah Piala Dunia. Kepindahannya ke Spanyol adalah mimpi lain yang menjadi kenyataan. Bermain untuk klub sebesar Real Madrid adalah kehormatan, tapi juga tekanan yang luar biasa. Di Spanyol, ia mengenakan seragam putih yang pernah dipakai oleh Zinedine Zidane, Raul, dan Ronaldo. Tapi Cannavaro tidak datang sebagai pemanis. Ia datang sebagai kapten dunia, dengan beban ekspektasi setinggi langit. Namun, Real Madrid bukan tim yang mudah ditaklukkan. Klub itu haus akan kemenangan, tapi tak sabar dalam proses. Cannavaro berjuang menyesuaikan diri. Gaya bermain La Liga yang cepat dan teknis berbeda dari kerasnya Serie A. Tapi Fabio tetap Fabio, ia tak pernah menyerah. Meski sering dikritik oleh media Spanyol karena usianya, performa Cannavaro tetap menunjukkan kualitas yang tak terbantahkan. Ia membawa ketenangan di lini belakang yang rapuh. Ia adalah suara yang menenangkan badai. Tapi waktu tidak pernah kompromi. Tubuh Cannavaro mulai berbicara, cedera mulai datang, kecepatannya sedikit menurun. Tapi kecerdasannya di lapangan masih di puncak. Ia bertahan bukan dengan otot, tapi dengan otak. Tahun 2009, Cannavaro kembali ke Juventus, klub lamanya. Tapi kepulangannya tidak disambut hangat. Fans Juve masih mengingat keputusannya hengkang ke Madrid setelah Calciopoli. Bagi mereka, Cannavaro telah meninggalkan kapal saat badai datang. Teriakan, pengkhianat, menggema di tribun. Tapi Cannavaro memilih diam. Ia tahu bahwa cinta publik tak pernah mutlak. Ia tahu bahwa terkadang, mereka yang dulu dieluk-elukan bisa jadi musuh. Tapi ia kembali bukan untuk memuaskan semua orang. Ia kembali karena cinta, karena Serie A adalah rumahnya. Karena ia ingin menutup karirnya di tempat yang pernah membuatnya dewasa. Di musim itu, Cannavaro menghadapi banyak tekanan. Tapi dia bermain dengan hati. Ia tahu ini bukan tentang membuktikan kepada orang lain. Ini tentang berdamai dengan dirinya sendiri. Tentang menatap ke cermin dan berkata, aku kembali bukan untuk diterima. Aku kembali karena ini jalanku. Namun, musim itu tidak berjalan baik. Juventus gagal bersaing. Cannavaro dikritik, disalahkan, bahkan dihujat. Tapi ia tidak membalas. Ia hanya terus bermain, berlatih, dan diam. Musim itu menjadi musim terakhirnya di Serie A. Tapi bukan akhir dari segalanya. Cannavaro memutuskan untuk pindah ke Al Ahly di Uni Emirat Arab. Banyak yang mencibir keputusannya, menuduhnya bermain hanya demi uang. Tapi bagi Fabio, ini bukan soal uang. Ini soal petualangan terakhir. Ia ingin menutup karir dengan damai. Di negeri yang jauh, jauh dari tekanan publik dan kebisingan media, ia ingin kembali menjadi anak kecil yang bermain bola tanpa beban. Setelah gantung sepatu, Fabio menghadapi krisis identitas. Selama lebih dari 2 dekade, ia hidup di lapangan. Kini, saat sepatu tergantung dan rumput tak lagi menyentuh kakinya, siapa dia? Banyak pesepak bola yang tenggelam setelah pensiun. Mereka kehilangan arah. Fabio tak mau begitu. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada bermain bola, membagikan ilmu dan membentuk generasi berikutnya. Ia memulai karir kepelatihannya dari bawah. Tanpa gembar-gembor, tanpa pamrih. Ia melatih klub-klub di Tiongkok, menghadapi tantangan budaya, bahasa, dan sepak bola yang sangat berbeda. Di sana, Cannavaro menemukan kembali makna dari cinta pada permainan. Ia tak lagi berdiri di lapangan sebagai bek, tapi sebagai guru. Ia mengajari para pemain muda arti dari konsentrasi, keberanian, dan kehormatan.
Ia tak hanya melatih fisik, tapi juga jiwa. Cannavaro menjadi pelatih kepala Guangzhou Evergrande dan membawa klub itu ke puncak. Ia juga sempat melatih tim nasional Tiongkok, meski hanya sebentar. Di setiap peran, ia tidak hanya membawa taktik, tapi juga ketulusan. Dalam konferensi pers, ia pernah berkata, "Lebih besar dari, saya tidak ingin hanya dikenal sebagai Kapten 2006. Saya ingin dikenang sebagai seseorang yang terus mencintai sepak bola, bahkan ketika sorotan sudah padam. Ada masa ketika sorak-sorai berhenti. Ketika kamera tak lagi menyorot wajahmu, ketika jersey berhenti diproduksi dengan namamu, dan ketika hanya suara detak jam yang menemani pagi harimu." Fabio Cannavaro merasakan semua itu. Pensiun bukan akhir dari segalanya, tapi juga bukan awal yang mudah. Dunia sepak bola tidak memberi ruang nyaman bagi mereka yang sudah tak bermain. Sorotan yang dulu hangat kini terasa dingin. Dunia bergerak ke depan, secepat tendangan yang ia blokir di masa lalu. Tapi Cannavaro berbeda. Ia tak pernah memaksa bertahan di tempat yang bukan lagi untuknya. Ia belajar menerima. Ia tahu bahwa dalam hidup, kebesaran sejati bukan tentang seberapa lama kau di atas, tapi bagaimana kau turun dari puncak dengan kepala tegak. Di usia yang makin menua, Fabio mulai menulis. Bukan buku, tapi kenangan. Di dalam jurnal pribadinya, ia menuliskan pertandingan-pertandingan yang tak terekam kamera. Ia menulis tentang rasa takut sebelum final Piala Dunia, tentang malam-malam sepi di hotel ketika jadi kapten, tentang air mata yang ia tahan saat lagu kebangsaan berkumandang. Ia menulis bukan untuk dibaca orang, tapi untuk mengingat siapa dirinya. Cannavaro tahu bahwa bahkan orang terkuat pun harus berdamai dengan luka. Ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh taktik atau statistik, seperti rasa kehilangan, rasa gagal, dan keinginan untuk tetap dibutuhkan. Suatu malam, di balkon rumahnya, ia berkata kepada istrinya, "Lebih besar dari, aku rindu bermain. Tapi lebih dari itu, aku rindu menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dariku." Apa yang tersisa setelah semua ini? Trofi, Ballon d'Or, gelar juara dunia? Tidak, bukan itu yang Fabio Cannavaro ingin tinggalkan. Yang ia ingin wariskan adalah nilai. Nilai bahwa bertahan bukan tindakan pasif. Bahwa menjaga, mengorbankan diri, dan berdiri di garis belakang justru membutuhkan keberanian yang luar biasa. Nilai bahwa menjadi pemimpin bukan soal berteriak, tapi soal berdiri paling depan ketika orang lain mundur. Nilai bahwa kesetiaan tidak selalu dibalas, tapi tetap layak diberikan. Nilai bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang disoraki, tapi juga milik mereka yang diam-diam membuat segalanya mungkin. Cannavaro ingin mengubah cara orang melihat sepak bola. Bahwa bek bukanlah pelengkap, mereka adalah pondasi, mereka adalah penjaga mimpi. Ia mulai terlibat dalam akademi muda. Ia berbicara kepada pemain-pemain kecil yang kurus, pendek, dan sering diremehkan, karena ia dulu juga begitu. Ia memberi mereka harapan, bukan mimpi muluk, tapi keyakinan bahwa yang penting bukan ukuran tubuh, tapi ukuran hati. Salah satu kalimat favorit yang ia sampaikan kepada anak-anak itu adalah, "Lebih besar dari, jangan jadikan kekuranganmu sebagai alasan. Jadikan itu sebagai senjata. Dunia ini terlalu penuh dengan alasan, tapi terlalu sedikit keberanian." Cannavaro tahu bahwa ia tak akan selalu dikenang. Dunia cepat lupa, tapi ia tak peduli. Selama ada satu anak kecil di Napoli yang bermimpi jadi bek karena melihat cuplikan dirinya di tahun 2006, itu cukup. Kini, Fabio Cannavaro bukan lagi pemain. Ia bukan lagi pelatih aktif. Tapi ia tetap Fabio, pria dari Napoli yang mencintai sepak bola dengan cara yang tak biasa. Ia berjalan di pantai kadangkala, sendirian, mendengar ombak dan mengingat suara tribun yang dulu begitu keras memanggil namanya. Kini hanya suara burung camar dan angin yang menemaninya. Tapi ia tersenyum. Ia telah menjalani semuanya, dari jalanan Napoli ke puncak dunia, dari anak yang diremehkan karena pendek menjadi pria yang mengangkat trofi terbesar di bumi. Ia pernah dianggap pengkhianat, dan juga pernah dielu-elukan sebagai pahlawan. Cannavaro mengerti sekarang, hidup bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi utuh. Di suatu wawancara terakhir yang emosional, seorang jurnalis bertanya padanya, "Lebih besar dari, apa momen terbaik dalam hidup Anda?" Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab, dengan mata berkaca, "Lebih besar dari, bukan ketika saya angkat trofi Piala Dunia, tapi ketika anak saya memeluk saya malam itu dan berkata, 'Papa, kamu pahlawan sungguhan.'"
Itulah juara sejati, menjadi pahlawan di mata anakmu sendiri. Malam tiba pelan-pelan di kota Napoli. Lampu-lampu kecil menyala seperti bintang yang jatuh ke bumi. Suara jauh dari Stadion San Paolo, yang kini berganti nama menjadi Stadion Diego Armando Maradona, masih kadang terdengar dalam hembusan angin. Fabio Cannavaro berdiri di balkon rumah masa kecilnya. Rumah yang catnya mulai pudar. Rumah yang dulu jadi saksi anak kecil bermain bola dengan bola plastik, di sela parkiran dan motor yang berderet. Rumah yang menyimpan semua awal, semua impian, dan semua air mata. Di tangannya ada secangkir espresso. Sederhana, pahit, tapi hangat. Ia memandang jauh ke laut. Laut yang dulu hanya bisa ia lihat dari jendela kecil saat berbaring dan bermimpi menjadi pemain sepak bola. Kini, ia berdiri sebagai legenda. Tapi yang ia rasakan bukan kemenangan. Yang ia rasakan adalah kedamaian. Fabio tak pernah ingin jadi ikon. Ia tak pernah mengejar ketenaran. Yang ia inginkan hanyalah menjaga gawang dari kebobolan. Menjadi orang terakhir di antara kekalahan dan kemenangan. Dan itu ia lakukan dengan sempurna. Malam itu, ia mengambil kotak tua dari bawah ranjang. Di dalamnya, bukan medali emas atau penghargaan mahal, tapi potongan surat kabar yang mengabarkan kemenangan Italia di Berlin. Foto-foto bersama Buffon, Pirlo, Gattuso, dan yang lainnya. Sepasang sepatu lama yang telah usang. Dan sebuah surat dari ibunya, bertahun-tahun lalu, yang ia simpan dan baca ketika ia kalah, ketika ia cedera, ketika ia merasa sendiri. Lebih besar dari, Fabio, kau tidak harus menjadi juara dunia. Tapi jadilah anak yang tak pernah berhenti berjuang. Karena dunia ini keras, dan hanya orang yang berani bertahan yang bisa bertahan. Dia tersenyum, teringat betapa dunia pernah meragukannya. Tingginya, penampilannya, sikap diamnya, tapi ia menjawab semua itu bukan dengan bicara, tapi dengan berdiri. Cannavaro adalah simbol bahwa menjadi kuat bukan tentang terlihat ganas, tapi tentang berdiri ketika tubuhmu ingin rebah. Bahwa pertahanan bukan sekadar tugas di lapangan, tapi cara hidup. Bahwa dalam dunia yang haus serangan, masih ada kemuliaan dalam menjaga. Beberapa bulan kemudian, ia menerima undangan dari Federasi Sepak Bola Italia. Mereka ingin memberi penghargaan seumur hidup, tapi Fabio, seperti biasa, menolaknya dengan halus. Lebih besar dari, saya bukan legenda. Saya hanya seorang bek. Itulah Fabio. Ia tak butuh panggung. Ia hanya butuh satu hal, membuktikan bahwa dia selalu ada di sana. Saat striker gagal, dia di sana. Saat tim goyah, dia di sana. Saat semua mata mencari penyelamat, dia di sana, dalam diam, dalam dingin, dalam kokohnya tekad. Kini, generasi baru datang. Nama-nama seperti Bastoni, Scalvini, dan Buongiorno mewarisi lini pertahanan Azzurri. Mereka tidak pernah bermain bersamanya. Tapi mereka telah menonton rekaman tahun 2006. Mereka tahu tentang sang kapten. Mereka tahu tentang sang tembok. Dan setiap kali mereka menyarum kaos biru itu, mereka tahu satu hal. Seseorang pernah berdiri di tempat ini, dan tak tergoyahkan. Namanya Fabio Cannavaro, dan meski waktunya telah lewat, jejaknya tak akan pernah hilang. Karena ada bek-bek yang baik, ada bek-bek yang hebat, dan ada satu bek yang menjadi tulang belakang sebuah negara. Dan dia akan tetap hidup, bukan di trofi, bukan di foto, tapi dalam jiwa dari setiap orang yang percaya bahwa berdiri tegak saat semua orang runtuh adalah kemenangan sejati.